Ini songket udah berusia 100 tahunan. Dan harganya itu mencapai 50 juta ke atas. Jadi benang emasnya juga sudah mulai ini, dia benar-benar nggak terlalu menyala benang emasnya. Tapi dia awet, sampai 100 tahun lebih pun masih bisa bertahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Saya di sini sebagai pengelola Fikri Koleksi. Fikri Koleksi ini berdiri lebih kurang tahun 2000. Kita hanya memiliki 1 orang karyawan. Kemudian kita berkembang. Akhirnya sekarang sudah hampir 75 orang karyawan kita. Jadi Fikri ini awalnya hanya menjual souvenir, jadi souvenir khas Palembang. Jadi selain songket, jemputan, tajung, batik motif songket, kita juga ada souvenir seperti ini, miniatur rumah limas Palembang, rumah lama Palembang. Kemudian ada jembatan Ampera. Nah, ini semuanya ada miniatur khas Palembang. Kemudian ada tempelan kulkas. Kemudian ada tanjak, topi khas Sumatera Selatan, tanjak. Ini biasa digunakan untuk acara-acara pernikahan. Kemudian semakin berkembang, akhirnya kita jual songket juga. Kemudian kita buat sendiri songket. Dan sampai sekarang kita sudah ditetapkan sebagai destinasi belanja wisata. Ini di tempat Fikri Collection ini, dia memang sangat mendukung tempat pariwisata di Kota Palembang. Pelayanannya memang kita akui, tata kerama, sopan santunnya sangat baik. Alhamdulillah itu berkat kegigihan dan keuletan Pak Fikri sendiri. Dibantu oleh BUMN seperti Pertamina. Kita dibina, dikasih modal, diperkenalkan ke luar daerah seperti mengikuti event-event pameran. Sekarang Fikri sudah hampir seluruh Indonesia ikut pameran, sampai ke daerah, sampai ke wilayah timur, sampai ke Ternate kita ikut pameran. Bahkan sampai ke luar negeri pun, sampai ke Thailand, Brunei, dan Singapura. Jadi yang ikon Kota Palembang itu sendiri adalah seperti songket. Jadi songket ini terdiri dari selendang dan kain. Saya lebarin aja ya, lebih enak. Ini motif bunga Cina. Jadi songket itu sebenarnya sih banyak motifnya, hampir 100-an lebih ya. Jadi yang terkenal itu seperti motif bunga Cina, motif bintang berantai, motif naga besaung, dan lain sebagainya. Nah, jadi motif itu sebenarnya setiap motif itu ada arti, ada makna. Jadi seperti motif nampan perak, itu motif untuk antara-antaran pernikahan dan lain sebagainya. Tapi selain songket, kita juga ada seperti jemputan. Jadi ini tidak ditenun, tapi diikat, diwarnain. Namanya jemputan. Kemudian kain tajung, kita juga ada kain tajung khusus untuk laki-laki, kain sarung namanya, sarung. Kalau zaman dulu dikenal kain gebeng, sarung gebeng.
ini ditenun juga ini. Kemudian ada blongsong. Kemudian sekarang berkembang lagi ada batik motif songket. Jadi kalau dulu songket itu hanya dipakai untuk acara-acara tertentu. Jadi sekarang kita kembangkan lagi biar bisa dipakai untuk acara-acara tidak terlalu resmi pun bisa dipakai. Sehingga harganya juga kita bisa bikin murah ya, seperti batik motif songket. Tadi kita kan sudah lihat songket, kemudian lihat kain tajung, kemudian lihat jumputan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat songket itu sendiri. Ya, oke, kita ke belakang tepatnya. Sekarang kita ke tempat produksi pembuatan songketnya. Ya, ini alatnya namanya gendokan. Ya, jadi yang ini benang sutranya, kemudian yang ini benang sutra, kemudian untuk motifnya sendiri ada benang emas namanya. Uniknya songket ini ditenun posisinya terbalik dari motifnya. Jadi hasilnya itu di bawah. Jadi, nah ini hasilnya itu di bawah sini sebenarnya motifnya gitu. Jadi lama pembuatan songket ini lebih kurang 3 bulan. Jadi satu setel itu kain dan selendang yang rata-rata ukurannya kalau selendangnya itu 1 meter berbanding 50. Kalau yang kainnya 1 berbanding 2. Nah, jadi ini merupakan khas budaya kita. Sayang kalau nggak dilestarikan gitu. Tapi alhamdulillah di Fikri Koleksi penenunnya masih muda-muda semua, Pak. Jadi mudah-mudahan kita tidak khawatir akan kehilangan pengrajin. Melihat khas kerajinan khas Palembang, silakan datang ke Fikri. Dari souvenir yang harganya 15.000 sampai ke songket yang harganya 50 juta ada di sini. Dan silakan lihat, nanti bisa lihat, atau kita juga ada IG Fikri Koleksi Palembang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songket Palembang tetap khas songket Palembang. Batik Palembang ya tetap khas batik Palembang gitu. Ya, itu menurut saya nggak ada duanya di Indonesia ini.